Leluhur, bisakah Anda mengajari kami cara untuk menjadi dewa? 300 tahun yang lalu sudah kukatakan. Keluarga kalian tidak memiliki akar spiritual. Tunggu. Cheng Yang kamu. Aduh, Usia 120 tahun masih mengompol. Guci malam dari Istana Naga Timur bisa menampung lautan luas ke depannya. Buang air kecil di sini. Terima kasih, terima kasih. Sepertinya ini adalah ujian petirku yang akan datang, mundurlah kalian, agar tidak terluka. Biarkan aku masuk. Zhao-ji dari keluarga Zhao. Mohon leluhur keluarga Ye untuk turun gunung. Selamatkan putriku. Keluarga Zhao itu, apa tidak akan aku selamatkan, bawa dia pergi. Leluhur. Tidak baik, leluhur sedang dalam masalah. Leluhur, kamu baik-baik saja. Mengapa? Aku sudah menguasai jalan tanpa cinta. Tetap tidak bisa menjadi dewa. Kamu dengan seorang wanita biasa. Terikat oleh karma hati tidak murni. Apa? Carilah dia dan nikahi dia. Lagi-lagi cara klise seperti ini. Pada hari kamu kehilangan keperawananmu, bunuh dia dengan tanganmu sendiri. Baru bisa mencapai jalan tanpa cinta. Naik ke langit menjadi dewa apa? Sangat menegangkan. Tapi kamu hanya punya 7 hari. Jika gagal, jiwamu akan hancur. Aku telah melatih jalan tanpa cinta selama 300 tahun. Masih ada benang cinta yang belum putus. Biarkan aku melihat di mana itu. Ditemukan. Aku akan turun gunung untuk mengatasi ujian cinta keluarga Ye kalian yang jaga. Tuan. Apakah keluarga Ye setuju untuk menyembuhkan Nona? Tidak. Ayah tidak berguna. Tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak. Kasihan Nona yang selalu berbuat baik. Kenapa bisa terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini? Sudahlah. Tutup peti matinya. Menurut perhitungan langit, wanita itu ada di sini. Apa sudah meninggal? Ini tidak bisa. Aku belum memutuskan hubungan cinta denganmu. Berani-beraninya kau mati. Bangkit. Raja neraka ingin kau mati, tapi aku ingin kau hidup. Ilmu tanpa perasaan, pohon kering bertemu musim semi buka. Itu arah putriku. Cepat kembali. Sembilan bintang berputar. Ada orang yang mencoba mengubah takdir. Aku ingin tahu. Siapa orang hebat itu? Meskipun sudah diselamatkan. Tapi energi positif dalam tubuhnya kurang, tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Harus mencari sesuatu yang sangat positif dan kuat untuk menambah energi positifnya. Binatang suci naga hijau.
Tepat sekali panggang kau untuk istriku. Sangat menambah energi positif. Aneh-aneh sekali. Ini di mana? Orang hebat itu di mana? Aku di mana? Senior, apakah Anda yang menyelamatkanku? Gadis yang cantik. Ya benar saya Ye. Menyelamatkanmu putri. Putriku yang baik aku pikir kamu. Astaga, Nona bisa hidup kembali. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah senior Ye ini yang menyelamatkanku. Apakah Anda yang menyelamatkan putri saya? Benar, terima kasih Master. Anda adalah penyelamat Kilyarga. Tidak apa-apa, tidak perlu disebutkan. Bisa membuat orang hidup kembali dan bernama Ye. Apakah ini Kilyarga ya? Legenda leluhur dewa itu. Putri, ada apa? Aku merasa kakiku tidak ada tenaga. Tidak bisa berdiri. Master, apa yang terjadi? Biar aku lihat. Nona Zhao, meskipun sudah diselamatkan, tapi energi yangnya kurang. Kedua kakinya sudah lumpuh apa? Guru, apakah Anda punya cara? Ini. Tidak apa-apa, ayah bisa hidup saja sudah bagus. Benar juga, cepat panggil orang. Cepat bantu Nona bangun pulang. Guru, silakan. Meskipun Anda telah berlatih selama ribuan tahun baru bisa melompati gerbang naga, tapi demi istriku. Hanya bisa mengorbankan Anda, tapi tenang. 9 putra Anda akan saya bantu jelmaan. Terima kasih, Diwatela membantu kami sembilan bersaudara. Menjelma menjadi manusia. Tidak apa-apa, Hom. Saya telah menyuling ayah kalian menjelma kalian. Juga seharusnya. Dewa, apakah ayah kami benar-benar mati dan lenyap? Tidak juga, saya simpan sedikit rohnya. Selama dia tinggal di tubuh istriku selama seminggu, saya akan membentuk kembali tubuh naga untuknya. Terima kasih Dewa. Sayang, cepat makan ikan panggang ini, sangat bergizi. Aneh, kemana orangnya? Master Ye, kali ini berkat Anda menyelamatkan nyawa putri saya. Saya Zhao sangat berterima kasih. Tidak apa-apa. Boleh tanya Master Ye, apakah Anda leluhur dewa keluarga Ye? Bagaimana mungkin saya leluhur dewa keluarga Ye? Tapi karena mereka salah mengenali, sebaiknya saya akui saja. Rendah hati, rendah hati. Ternyata benar leluhur dewa keluarga Ye, Master Ye. Anda dengan kemampuan dewa dan hati bodhisattva adalah penyelamat keluarga Zhao. Bagaimana keluarga Zhao harus berterima kasih pada Anda. Saya berkelana di dunia, menolong orang tanpa mengharap balasan. Tapi meski Nona Zhao sudah diselamatkan, tapi energi yang dalam tubuhnya kurang. Sepertinya dalam beberapa hari masih akan meninggal. Lalu bagaimana ini? Yang mendesak adalah mencari orang yang energi yangnya melimpah untuk melakukan dual cultivation dengan Nona Zhao untuk menambah energi positifnya, baru bisa memperpanjang umurnya. Di mana aku bisa menemukan orang yang memiliki energi positif melimpah? Aku ini tidak punya kemampuan apa-apa, tapi energi positifku melimpah. Kalau Nona Zhao tidak keberatan, bagaimana kalau kita menjadi pasangan? Aku bisa membantu Nona Zhao menambah energi positif
dan memperpanjang umur. Sao Mengyao ini adalah wanita tercantik di kota Jiangcheng. Kalau bisa bersamanya pasti luar biasa. Baik asalkan bisa menyelamatkan nyawa putriku. Permintaan seperti ini bukan masalah. Ye Xianzu 3 hari lagi. Kamu dan putriku bisa segera menikah. Bagaimana sangat baik. Sangat baik. Barusan menangkap naga hijau ini menghabiskan banyak tenaga. Sekarang aku tidak bisa memprediksi posisi istriku yang tepat. Aku hanya punya waktu 7 hari sangat mendesak. Dia pergi kemana? Menurut laporan wartawan putri keluarga Zhao, akan menikah 3 hari lagi. Apa istriku akan menikah dengan orang lain? Wah Nona, apakah Anda yakin akan menikah dengan orang tua yang sudah setengah kaki di kubur itu? Xiao Juan, jangan bicara sembarangan. Pak Ye adalah penyelamat nyawaku. Belum tentu waktu itu dia sendiri yang bilang, tidak bisa menyelamatkan Anda mungkin. Orang lain yang menyelamatkan Anda dan dia yang mengambil pujiannya. Katamu orang lain yang menyelamatkanku. Lalu waktu itu kamu lihat ada orang lain yang membantu. Tidak ada. Tapi Nona, Sudah, aku tahu kamu baik padaku. Tapi bagaimanapun juga dia adalah penyelamat nyawaku. Meskipun harus menikah dengannya itu seharusnya. Aku haus. Pergi belikan aku air. Sungguh membuatku marah ada yang berani mencuri istriku. Nona hati-hati. Istriku. Aku pergi. Istriku akhirnya ketemu. Nona, Anda tidak ada yang kurangkan. Kalau Anda sampai terluka, Tuan pasti akan menghukumku. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Sama-sama menyelamatkan istri sendiri. Bukan hal yang aneh. Istri. Memang cantik luar biasa. Sangat layak untuk dilihat, tidak heran bisa menimbulkan cinta dengan sayangnya. Saya menjalani jalan tanpa cinta. Meski kita menikah 7 hari kemudian. Saya tetap harus membunuhmu. Tapi tenang, dalam 7 hari terakhir ini. Apapun keinginanmu saya bisa memenuhinya. Non, orang ini mungkin kabur dari rumah sakit jiwa. Jangan bicara sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Tuan meski sangat berterima kasih atas bantuan Anda, tapi saya tidak bisa menikah dengan Anda. Saya sudah punya tunangan. Batalkan pertunangan wanita yang saya suka. Biro catatan sipil datang pun harus kerja lembur untuk mencap. Aduh, selesai. Non, lihat. Gejalanya pasti dari kamar VIP. Kalau masih berani bicara sembarangan, percaya tidak, saya akan mengubahmu jadi hewan peliharaan. Sekecil itu suaramu saya masih bisa dengar. Kesadaran saya melingkupi ribuan mil. Tipuan kecilmu tentu tidak bisa lolos dari mata saya. Tapi saya malas berdebat denganmu. Ayo istri, makan ini. Hei, saya peringatkan kamu. Jangan macam-macam. Gadis kecil ngerti apa minggir. Ayo istri, buka mulut. Istri, makan ikan panggang ini sangat bergizi. Ayo. Istri, bagaimana rasanya? Rasanya tubuh saya mau meledak. Ah, Panas, sangat panas. Tidak tahan lagi. sia lupa kamu manusia biasa. Tidak bisa menahan energi naga hijau. Ikut saya akan membantumu. Tuan tidak baik, Non. Dia diculik orang. Tidak baik energi naga hijau. Telah melahap jantungnya tidak lebih dari 1/4 jam. Dia akan meledak dan mati. Panas.
Kamu tidur dulu, saya belum mulai. Sudah bangun. Mau makan apel enggak? Kenapa kamu di sini kamu? Kamu ngapain sama aku? Biarin aku ngebantu ngilangin kelebihan yang kamu. Tenang aja, belum waktunya buat ngilangin. Masih jadi perjaka. Padahal hampir nggak tahan. Yang di dalam kamu kosong nggak bakal tahan 3 hari. Tapi sekarang aku udah ngisi kamu penuh sama yang kamu sekarang. Sudah bisa gerak kayak biasa. Apa gimana dia bisa tahu yang di dalam aku kosong? Anak, Ayah, Non tuan. Ini dia si brengsek yang nyulik non. bangsat. Berani-beraninya macam-macam sama anakku serbu. Pukulin dia. ayah jangan, bukan gitu. Anak jangan takut, ayah hari ini pasti bikin dia. Nggak bakal bisa hidup enak serbu. Cuma beberapa kucing anjing. Berani-beraninya macam-macam sama aku, nggak tahu malu. Ubah. Apa ini sihir apa? Bisa ngubah orang jadi anjing. Mertua kita sebentar lagi jadi keluarga. Jangan marah-marah, nggak nyangka. Aku yang udah hidup ribuan tahun. Harus panggil anak kecil puluhan tahun mertua. Benar-benar sial. Diam, siapa bilang kita keluarga? Jangan kira kamu bisa sedikit sihir. Langsung bisa semena-mena. Aku bakal telpon Yipianzu biar dia yang ngurusin kamu. Kalau Yipianzu tahu dia nggak bakal bisa hidup. Ayah jangan. Jangan larang. Anak kakimu. Dia yang sembuhin penyakit kakiku. Apa dia sembuhin kakimu? Non kakimu beneran sembuh. Bagus banget. Bagus apanya sih? Yipianzu bilang, buat sembuhin penyakit kaki non, harus cari orang yang penuh sama yang bersamanya dalam praktik ganda. Jelas sekali anak ini mengambil kesempatan dalam kesempatan mencemari putriku. Ayah Anda salah paham dia. Tidak melecehkanku. Apa tidak melecehkanmu? Benar. Mertua, tenang saja. Saya ini orangnya masih tradisional. Sebelum menikahi putri Anda, tidak akan masuk kamar pengantin. Diam, siapa yang setuju menikahkan putriku padamu? Tuan, saya sangat berterima kasih. Anda telah menyembuhkan penyakit kakiku. Tapi yang saya janjikan untuk bertunangan adalah penyelamat nyawaku. Jadi maaf, saya tidak bisa menikah denganmu. Apa katamu? Dia yang menyelamatkanmu. Nak, kamu menyembuhkan penyakit kaki putriku, keluarga Sao berhutang budi padamu, tapi saya sarankan, jangan memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Yang akan menikahi putriku adalah orang suci yang bisa menghidupkan orang mati. Bukan orang yang bisa kamu hadapi kamu sendiri. Baik-baik saja. Kecuali leluhur keluarga Ye. Siapa lagi yang berani menyebut diri orang suci? Pergi. Sayang, sampai jumpa di pernikahan. Jangan datang, biar orang suci itu tahu. Tidak akan membiarkanmu. Baiklah. Aduh, ayo pergi. Saya ingin lihat kemampuan orang suci itu. Seberapa hebat dia. Non, hari ini Anda akan menikahi orang tua itu. Apakah Anda benar-benar mau? Sudah begini. Mau atau tidak mau, bagaimana lagi? Nyawa saya adalah miliknya. Aneh. Kenapa saya memikirkan dia? Non, tapi ini tidak bisa mengorbankan kebahagiaan sisa hidup Anda. Bagaimana kalau kita kabur saja dari pernikahan? Xiao Juan, jangan bicara sembarangan. Leluhur Ye memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika saya kabur, seluruh keluarga kita akan mengalami bencana besar. Leluhur Ye tiba. Menghadap leluhur suci. Jangan sungkan, jangan sungkan.
berperan sebagai leluhur suci keluarga Ye. Bahkan bisa membuat wanita tercantik di Jiangcheng tunduk padaku. Sungguh tak bisa lebih nikmat lagi. Menghadap leluhur suci Ye. Aduh. Nah gitu dong. Mengyao kita sebentar lagi menikah. Ah tak perlu terlalu formal. Panggil aku suami saja. Suami. Aduh nah gitu dong. Ah. Non. Apa maksudmu kau merendahkan aku? Leluhur suci putri ini sedang terharu. Perkawinan sebentar lagi dimulai. Setelah acara selesai baru cium. Tak terlambat kok. Baiklah leluhur suci silakan. Non. Bapak tua ini. Apakah kau bersedia menikahi gadis di hadapanmu? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Bersedia dong. Nyonya ini apakah? Kau bersedia menikahi pria di hadapanmu? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Aku. Istri mari kita jumpa di acara pernikahan. Sepertinya dia takkan datang. Putri kau diam saja apa cepat bicara. Cepat terima leluhur suci, terima leluhur suci. Tak kusangka orang yang kunikahi berwajah seperti ini. Dia leluhur suci juga penyelamatku. Sudahlah mungkin ini takdirku. Aku bersedia. Dia tak bersedia. Tua bangka berani merebut istriku. Sudah izinku belum? Ye Chen kau datang juga. Istri rindu aku tak. Sudah saatnya begini. Kau masih bercanda menghina dia. Kau bisa mati. Tua bangka ini rambutnya belum sampai separuh dari saya. Kamu menghina siapa? Lagi pula dia istrimu ya? Tuan Zhao, sebenarnya apa yang terjadi? Marilah Tuan Ye jangan marah anak ini. Tidak tahu diri terus mengganggu mengyao saya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah sosok yang sangat kuat bisa mengubah langit dan bumi. Kalau kamu menghinanya kamu akan mati. Sosok yang sangat kuat. Kamu bilang dia. Kenapa? Kamu ingin merasakan kekuatan saya? Tunggu. Kamu bilang apa tadi saya? Sekarang yang baru mencapai tahap foundation establishment sudah sombong begini. Bagaimana dia tahu saya di tahap foundation establishment? Anak brengsek. Kamu berani menghina saya. Mengacau pernikahan saya. Mati saja. Qian Kun Bagua. Taiji Wuxing. Memang pantas disebut leluhur Ye. Sekali bertindak langsung luar biasa. Tuan Ye sekali bertindak. Mungkin anak ini tidak akan tersisa. Wajar saja siapa suruh dia begitu sombong. Fu Longshang. Ye Chen kamu tidak bisa melawan takdir. Cepat lari. Mati saja. Sayang kamu bilang apa tadi? Tidak mungkin.
Kekuatan dewa saya mana? Jangan buang-buang tenaga biar kamu lihat. Apa itu tekanan sejati? Berlutut. Apa yang terjadi Tuan Ye malah berlutut ke anak ini? Dia lebih kuat dari Tuan Ye. Ayah mertua kalian semua sudah dibohongi. Yang menyelamatkan putrimu bukan dia tapi saya. Apa? Lalu bagaimana dengan pil ajaib itu? Kamu bilang dia kasih ini ke istrimu. Ya sebenarnya itu cuma permen biasa yang dilapisi emas. Wah, bahaya ketahuan. Harus segera cari cara. Apakah kakek Ye ini palsu? Kali ini ada tontonan seru nih. Anak kecil yang tak tahu apa-apa. Lalu bagaimana dengan aura naga hijau dalam tubuhnya? Apa penjelasanmu kalau bukan? Aku yang membantunya menyerap aura naga. Dia sudah mati sejak lama. Aura naga hijau. Kamu ini anak kecil lumayan juga pengetahuannya. Bahkan bisa mengenali aura naga hijau. Aku tidak hanya bisa mengenali, tapi juga bisa memanggilnya. Aku tidak hanya bisa membangkitkan Nyonya Zhao dari kematian, tapi juga bisa memunculkan naga hijau ke dunia, memberkati semua makhluk. Benarkah kakek Ye kalau begitu bolehkah Anda memanggil aura naga hijau, agar kami para generasi muda ini juga bisa ikut merasakan berkahnya? Naga hijau memang makhluk suci zaman kuno. Aku hanya meminjam sedikit aurnya. Tidak akan terjadi masalah besar kan tentu saja. Semua orang yang hadir di sini bisa menikmati berkah naga hijau. Kalau aku bisa menikmati berkahnya, maka kedua kakiku yang lumpuh ini pasti bisa sembuh. Tentu saja, berkah naga hijau adalah pertanda keberuntungan di dunia. Itu tidak hanya bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia, tapi juga bisa membuat orang awet muda, memperpanjang umur hingga 100 tahun. Kalau tidak cari mati ya tidak akan mati. Anak kecil aku menyarankanmu jangan menyentuh aura naga hijau. Kalau tidak kamu akan menyesal sampai ingin terlahir kembali. Apakah kamu takut kakek Ye? Memanggil aura naga hijau membongkar kebohonganmu. Kakek Ye tunjukkan padanya kekuatan suci Anda ya. Panggil naga hijau buktikan dia salah. Baiklah hari ini. Aku akan membuat kalian semua tercengang. Bocah sialan kamu sudah tamat. Istri. Orang tua aku sudah memberimu kesempatan. Ya Tuhan. Kita akan melihat naga asli. Naga asli. Takutkan naga hijau. Akan segera datang. Bodoh yang kamu hisap bukan nafas naga biasa. Ini adalah darah dari 9 putra naga hijau darah ayah mereka. Apa? Ayah dalam bahaya saya Pak yang berani mengambilnya. Roh ayahku, aku akan membuatnya hancur lebur. 9 putra keluar. Buat penjahat membayar dengan darah. Ya Tuhan, nafas naga hijau. Apakah di dunia ini benar-benar ada fenomena ajaib seperti ini? Kakiku. Lebih dari 40 tahun kakiku. Akhirnya sembuh. Kembali muda. Benar-benar teknik dewa. Mukjizat. Terima kasih atas kebaikan dewa. Terima kasih atas berkah dewa. Ini hanya trik kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Dewa Ye keluarga Zhao, siap melayani Anda. Dari sekarang Anda menyuruh saya ke timur saya, tidak akan ke barat. Dan keluarga Li. Selanjutnya terserah Dewa Ye. Dan keluarga Qin. Dan kami.
Baik, baik, baik. Anak kecil ini akan segera mendapat masalah. Saya sarankan kalian, jangan berhubungan dengannya. Bodoh dewa, sudah membuktikan dirinya. Kamu masih menghina, apakah kamu mencari mati? Anak ini, bahkan mencuri jasa Dewa Ye. Menurutku dia mencari mati. Benar-benar tidak tahu diri. Nafas naga hijau benar-benar ada. Kamu penipu. Masih belum berlutut memohon ampun pada dewa. Mohon maaf dari beliau. Lutut dan minta maaf. Nak, aku akan bilang sekali lagi padamu. Pergi atau... Atau apa gunakan nafas naga curianmu untuk melawanku. Ye Chen cepat pergi. Dia benar-benar bisa mengendalikan nafas naga hijau. Jangan khawatir. Tahukah kalian, asal-usul nafas naga hijau 10.000 tahun yang lalu? Ada seekor ikan mas yang telah berlatih selama 1.000 tahun melompati gerbang naga. Apakah kalian semua mendengarnya? Anak ini sedang bercerita dongeng pada kita. Mungkin dia terlalu banyak mendengar cerita dari tukang cerita di jalanan. Mengapa kamu tidak mengarang cerita tentang Chang'e yang terbang ke bulan? Saya telah berjanji pada 9 anak mereka untuk membantu ayah mereka membentuk kembali tubuh naga. Tapi kamu telah mengambil roh ayah mereka. Yang sama saja dengan memutus jalan hidupnya. Sekarang, menurutmu, apakah 9 anak mereka akan datang untuk membalas dendam padamu? Suara apa itu? Mungkin hanya kebetulan ada petir. Bicara tentang ikan mas yang berubah menjadi naga. Menurutku kamu hanya sedang tidak waras. Saya yakin ceritanya. Bahkan anak 3 tahun pun tidak akan percaya. Berpura-pura menjadi dewa kamu pikir. Dengan bicara ngawur di sini, akan bisa menakut-nakuti saya. Ye Xianzu yang murah hati. Sebenarnya ingin menyelamatkan nyawamu tapi ternyata, kamu mengarang cerita ikan mas menjadi dewa untuk menipu semua orang. Tidak tahu diri. Ayah saya percaya pada Ye Chen. Apa? Sebelumnya Ye Xianzu bilang saya tidak bisa disembuhkan. Tapi setelah makan ikan panggang Ye Chen saya langsung sembuh. Ikan panggang. Istri kamu memang punya mata yang tajam. Jadi benar kamu yang menyelamatkan saya. Ayo lihat. Di hadapan saya, bermain-main dengan pria. Saya akan mengambil aura nagamu. Istri kamu selesai. Mereka datang. Bersikap berani. Apakah kamu mendengar suara naga? Ya. Ayo tunjukkan pada saya di mana 9 anakmu. Kurang ajar, siapa yang berani menyakiti ayah kami? Yang mulia kamu juga di sini. Hormat pada yang mulia. Apa yang terjadi? 9 orang ini adalah 9 kepala naga. Ya ampun, mereka 9 orang. Bahkan memanggil Ye Chen sebagai Dewa Xianzun. Ye Chen, kamu sebenarnya siapa? Aku adalah suamimu. Dewa Xianzun, apakah Anda yang mengambil roh ayah kami? Keluar. Bajingan berani mencuri roh ayah kami. Siapa yang memberimu keberanian? Hanya beberapa cacing yang berubah wujud, berani bersikap sombong di hadapanku. Benar Xianzu Ye adalah orang suci nomor 1 di dunia. Meskipun beberapa naga asli datang, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Anak ini tidak berpikir bahwa dengan membawa beberapa siluman kecil, bisa mengalahkan Xianzu Ye. Sungguh lucu. Mengingat kalian berlatih dengan susah payah. Segera pergi. Aku akan mengampuni nyawamu jika tidak. Jangan salahkan aku. Akan mengembalikanmu ke wujud aslimu.
Hanya seekor semut memutus jalan hidup ayahku. Masih berani berbicara sombong. Ini kalian yang memaksaku. Sekarang aku akan membuatmu kembali ke wujud aslimu. Cermin penglihatan siluman naga hijau. Lihat apa yang bisa kalian lakukan. Xianzu Ye luar biasa. Membuat mereka tidak bisa bersembunyi. Mengyao, kamu lihat jelas. Inilah yang kamu percayai. Sudah cukup, Xianzu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Kalian tahu harga yang harus dibayar karena menyakitiku. Beberapa dewa naga ini adalah Xianzu dari keluarga Ye. Orang suci nomor 1 di dunia, kalian tidak boleh menyakitinya. Xianzu keluarga Ye, dia pantas mati. Ayah, Longda, dia adalah ayah mertuaku. Kamu tidak boleh menyakitinya, mundur. Ayah kalian akan aku selamatkan. Ya, Ye Chen, terima kasih. Kamu adalah istriku, keluargamu adalah keluargaku. beberapa naga ini mendengarkan panggilan anak ini. Apakah dia yang sebenarnya Xianzu? Kamu adalah penipu. Wah, dia cari beberapa siluman untuk membantu berakting. Dan kalian semua tertipu. Kamu lebih percaya anak kecil ini daripada aku, ya ini. Tuan, apakah kau lupa? Pernikahan leluhur Ye ini kita juga mengundang keturunan keluarga Ye untuk hadir. Ya. Ketika keturunan keluarga Ye datang, kebenaran akan terungkap. Apa? Keturunan keluarga Ye juga akan datang. Leluhur ini baru turun ke bumi beberapa hari. Cepat sekali sudah dapat istri. Sayangnya putri keluarga Zhao. Masih muda sudah harus. Ketua grup perusahaan Ye sedang dalam perjalanan. Ketika dia datang, urusanmu memasukkan diri sebagai leluhur Ye akan terbongkar. Saat itu kau pasti mati tanpa kuburan. Oh, begitu ya. Ye Zhendong punya kemampuan ini. Kamu berani bicara besar. Wanita bodoh ini. Ayah, aku tidak mengizinkanmu menyakitinya. Kamu minggir, dia sendiri yang cari mati. Ada hubungan apa dengan aku? Mertua. Dia istriku. Kau yakin mau marah padanya? Istri, tenang saja, tidak ada yang bisa menyakitiku. Ketika keluarga Ye datang, urusan aku memasukkan diri sebagai leluhur Ye mungkin akan terbongkar. Tidak bisa. Aku harus cari cara untuk pergi dulu. Aku tiba-tiba merasakan panggilan langit. Aku akan pergi dulu. Leluhur Ye, keluarga Ye datang bisa membuktikan kesucianmu. Kau tidak boleh pergi. Apa kau ini palsu? Tentu saja tidak. Aku tiba-tiba harus kembali untuk bertapa. Leluhur, tunggu dulu, jangan-jangan kau cekat bertemu keturunan keluarga. Wah, absurd. Mana ada leluhur takut bertemu keturunan. Aku hanya keturunan keluarga Ye datang. Berani sekali. Aku lihat siapa yang berani memasukkan diri sebagai leluhur Ye. Dia adalah orang terkaya di negara Ye Zhendong, katanya kekayaannya sekarang sudah lebih dari 10 triliun kaya raya sampai bisa menyaingi negara. Orang terkaya di seluruh negeri hanyalah salah satu keturunan keluarga Ye. Benar-benar keluarga Ye sangat berkuasa. Hai orang terkaya, akhirnya Anda datang. Tolong lihat. Kedua orang ini siapa? Leluhur sejati keluarga Anda. Kamu cucu Cheng Yang kan? Dulu waktu kamu masih kecil aku pernah menggendongmu. Waktu itu kamu main-main sampai jatuh ke lubang kotoran. Aku yang membersihkan pantatmu, tak disangka. Sekarang sudah besar begini. Dia tahu nama kakekku. Dia sangat mengenal Pak Ye, orang terkaya. Mungkinkah dia benar-benar leluhur keluarga Ye? Ye Chen, kamu benar-benar. Sayang, aku bilang aku tidak berbohong. Aduh, sial. Aku malah menyamar di depan orang aslinya. Kali ini mati deh, tunggu dulu. Siapa di antara mereka berdua leluhur keluargaku? Saat ini aku belum bisa memastikan. Ah, Anda tidak tahu ya? Leluhur keluarga Ye kami sangat misterius. Kecuali beberapa sesepuh di keluarga.
Orang lain sama sekali belum pernah melihat wajah asli leluhur ternyata. Dia belum pernah melihat. Bahkan Anda sebagai keturunan keluarga Ye pun tidak bisa membedakan. Ini gimana dong? Buat apa lagi diverifikasi? Aku sendiri yang memanggil. Aura naga hijau. Sedangkan si penipu ini, dari awal sampai akhir, tidak menunjukkan kemampuan apapun. Siapa yang asli, siapa yang palsu? Ini kan sudah jelas. Benar leluhur ini terlihat sangat bijaksana. Pasti sudah mencapai pencerahan. Si anak itu bermalas-malasan senaknya. Mana ada sedikit pun wujud si orang tua. Sudah diam semua. Walau aku belum pernah melihat leluhur. Tapi aku punya satu cara untuk memverifikasi siapa yang asli. Ini adalah pusaka leluhur kami. Hanya leluhur kami yang bisa menggerakkannya. Jadi biarkan mereka berdua mencobanya saja. Bukankah ini pot kencing yang kuberikan ke Cheng Yang? Silahkan mencoba. Bukankah ini pot kencing yang kuberikan ke Cheng Yang? Cucu, kenapa kamu membawanya kemari? Ini adalah harta karun ayahku yang disimpan di bawah tempat tidur. Pusaka turun-temurun, silahkan mencoba. Dia masih sangat muda. Pasti bukan leluhur keluarga Ye. Sedangkan aku sebagai ahli sihir tua. Membuat keajaiban kecil bukanlah hal sulit. Aku duluan. Ya ampun, botol giok ini. Ada reaksi di dalamnya. Ternyata mengeluarkan air keluar air. Benar-benar ada air. Sudah kubilang. Ini baru leluhur keluarga Ye yang sebenarnya. Putriku, kamu tertipu. Dia itu cuma penipu. Cucu menghadap leluhur, aduh. Cucu baik tidak usah berlebihan. Leluhur boleh tanya ini air apa? Ini adalah nektar giok. Hasil saripati matahari dan bulan. Kalau manusia biasa meminumnya, bisa memperpanjang umur. Sampai 10 tahun. Leluhur, bolehkah aku mencicipinya? Aku juga. Baik, tidak masalah, hari ini adalah hari pernikahanku, senang. Silahkan minum, ayo. Terima kasih leluhur. Baik. Ini bukanlah sesuatu yang baik. Aku menyarankan kalian semua untuk tidak meminumnya. Diam, ini adalah pemberian leluhur kepada kita, jangan iri. Putri, kamu juga minumlah. Rasanya kental. Berkesan lama. Hanya saja sedikit asin. Kamu tahu apa? Aduh. Bagaimana bisa kamu membandingkan air suci dengan benda biasa? Rasanya luar biasa. Kasih aku coba sedikit. Harta karun seperti ini seharusnya dipersembahkan dulu kepada leluhur. Ini pasti barang bagus. Aku juga mau coba, oke. Anak kecil ini minum air seni tapi terlihat sangat bersemangat. Rasanya terlalu kuat. Leluhur, pelan-pelan. Barang bagus. Kultivasi saya itu semakin meningkat. Leluhur, sisakan sedikit untukku, aku belum minum. Cucu sayang, jangan minum ini. Kalau tidak kamu akan menyesal. Omong kosong, pencuri kecil, kamu masih berani bicara besar. Cucu sayang, kalau tidak percaya tanya ayahmu. Lihatlah air ini, air apa ini? Kalau kamu mampu sentuh juga artefak ini. Lihat apa yang bisa muncul, benar. Karena kamu juga bilang kamu asli. Mengapa kamu tidak berani menyentuh artefak ini? Siapa yang mau menyentuh pot kencing? Jangan. Aku punya kebersihan yang tinggi. Terbongkar sudah.
Kebenaran terungkap, dia adalah penipu sejati. Mohon leluhur bertindak, hukum dia dengan tegas. Mohon leluhur bertindak. Hukum dia dengan tegas, oke. Sekarang aku punya artefak di tangan. Menangkap anak ini bukan masalah besar. Nah, awalnya aku ingin memaafkanmu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Maka jangan salahkan aku. Leluhur gunakan artefak. Anak ini pasti mati. Ye Chen, Nak, apa masih ada pesan terakhirmu? Ini artefakku, kamu berani mengaktifkannya. Kamu akan terkena petir. Bangsat berani mengutuk leluhur. Sudah diambang kematian masih keras kepala, matilah. Pemuda yang keras kepala. Ye Chen, Aduh. Terakhir kali melihat petir sehebat ini. Saat membantu Lei Zhenzi, anak itu berlatih. Ternyata anak ini benar leluhur Ye. Benar-benar terkena petir aneh. Pusaka turun-temurun ini, kenapa bisa menolak tuannya? mungkin pusaka ini merasa ada orang yang tidak pantas. Ini cuma kecelakaan. Sudah lama tidak dipakai jadi agak kaku. Kali ini aku akan coba lagi, pasti. Tidak akan ada kecelakaan. Nah, kalau kau coba lagi, tribulasi petirnya akan 10 kali lebih kuat dari tadi HMPH. Jangan sok jago di sini. Kau pikir aku takut? Cepat seperti perintah, buka. Ah. Aha. Tidak mendengarkan nasihat orang tua, rugi di depan mata. Aha, ini kenapa? Apakah dia benar-benar palsu? Bahkan pusaka leluhur pun tidak bisa digerakkan. Masih berani bilang asli kau? Kenapa buru-buru pusaka ini? Begini cara pakainya, hanya saja tadi aku lupa jadi tidak sengaja melukai diriku sendiri. Kali ini aku akan mengarahkan petir ke anak ini. Cepat seperti perintah. Buka, matilah kau. Jangan. Ayah, ah. Ini fenomena pengakuan Tuan. Cahaya emas menembus langit, karakter Ye muncul. Benar, ini adalah fenomena langit dan bumi saat leluhur menggerakkan pusaka. Ah. Mohon maaf leluhur, maafkan keturunan yang buta ini. Tidak mengenali identitas Anda tidak apa-apa. Sejak kau ingat belum pernah melihatku. Ini bukan salahmu, bangunlah. Terima kasih leluhur ya Tuhan. Ye si kaya raya malah bersujud padanya, jadi dialah leluhur Ye yang asli. Nona, ternyata dialah leluhur Ye. Tampan, muda, dan pernah menyelamatkanmu. Aduh, ini benar-benar takdir. Barusan aku lancang pada leluhur Ye. Sial-sial leluhur di atas. Maafkan kebutaanku, dan terima kasih leluhur memaafkan. Mertua, cepat bangun mulai sekarang. Kita adalah satu keluarga. Ya. Kau orang tua berani menipuku. Pergi kau, ah. Tetap. Orang ini berpura-pura sebagai leluhur keluarga, Ye, kejahatannya sangat besar. Masukkan dia ke neraka Jiu Yu, tidak akan pernah bisa reinkarnasi. Leluhur. Perkawinan lanjutkan saja. Baik. Nyonya, apakah Anda bersedia menikah dengan pria di depan Anda ini? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Bersedia. Pria ini, apakah Anda bersedia menikahi Nyonya di depan Anda ini, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan? Bersedia. Baik, hahaha, baik. Mungkin menikah dengan wanita ini. Hidup dengan damai sepanjang hidup sepertinya tidak buruk. Ye Chen, ujian cinta akan datang. Kamu harus membunuh istri untuk membuktikan jalanmu. Jangan sampai terpengaruh oleh perasaan asli Ye Chen.
Waktu ujian cinta hanya tinggal 5 hari. Kata Dao benar, tujuan saya adalah membuktikan jalan dan menjadi dewa. Bagaimana bisa terhenti oleh cinta asmara? Leluhur tadi itu. Itu adalah perwujudan Dao. Ya Tuhan. Bahkan Dao datang untuk merayakan pernikahan. Benar-benar leluhur-leluhur. Kalau begitu kita lanjutkan ke proses berikutnya. Terlalu merepotkan, langsung ke langkah terakhir. Masuk kamar pengantin. Ini leluhur ini. Hidup ribuan tahun masih tergesa-gesa benar-benar. Semakin tua semakin kuat ye orang terkaya. Kedepannya keluarga kita akan menjadi keluarga. Tenang saja, karena leluhur keluarga saya menaksir putri Anda, maka keluarga ye tentu tidak akan merugikan keluarga Anda hanya saja. Leluhur keluarga saya bertindak dengan rendah hati, tidak suka orang lain membesar-besarkan urusan pribadinya, jadi identitas leluhur jangan bocorkan kepada orang lain. Baiklah, baiklah. Ah, leluhur tunggu. Masih memanggilku leluhur. Oh suami, Baru benar. tunggu sebentar aku. Aku belum siap. Bisakah aku mandi dulu? Baiklah. Kupikir dia berbeda dari pria lain, ternyata sama saja. Hanya mengincar kecantikanku. Aneh. Kenapa jantungku berdebar kencang begini? Tidak. Aku sedang melatih jalan tanpa cinta, bagaimana bisa jatuh cinta pada seorang wanita? Fusheng Wuliang Tianzun. Aku sudah berlatih ribuan tahun untuk menjadi dewa. Tidak boleh gagal di sini hari ini. Bagaimanapun juga aku harus membunuhnya. Membuktikan jalan tanpa cintaku. Naik ke surga menjadi dewa. Suamiku, aku sudah selesai mandi. Lupa bawa baju tidur. Kamu melihatnya. Tidak, aku sedang melatih jalan tanpa cinta. Sudah lama buta. Suamiku, tapi kamu masih mimisan loh. Ini gangguan batin, aku sedang menjalani cobaan. Suamiku, bisakah kamu menutup matamu? Pertama kalinya aku agak gugup. Baik. Sudah. Kamu bisa mendekat sekarang. Baik. Untuk membuktikan jalan menjadi dewa, maaf. Hanya bisa mengorbankanmu, kamu tenang. Setelah kamu mati, aku akan merawat keluargamu dengan baik. Tunggu, kamu itu. Tanda lahir ini sudah ada sejak aku kecil. Segel naga 9 transformasi tidak mungkin.
Ternyata kamu naga kecil yang dulu menghalangi bencana langit untukku. Naga apa? Kenapa bisa begini? Ah, kamu mau apa? Kamu jangan gugup, aku cuma mau tanya. Pedang ini bagus tidak? Oh, bagus. Kalau begitu untukmu. Untukku. Pedang ini punya fungsi melindungi pemiliknya otomatis nanti meski aku tidak ada. Itu juga bisa melindungimu. Oh, begitu rupanya. Terima kasih, ye suami. Sudah larut, mari kita tidur lebih awal. Ya. Suami ini pertama kalinya aku. Kamu pasti pelan-pelan ya. Suami kita. Tidak lanjutkan lagi. Aku juga bukan orang yang memaksa. Setelah kamu benar-benar mencintaiku, baru kita bisa bercinta tidak terlambat. Dia benar-benar berbeda dengan pria lain rupanya. Aku salah paham padanya. Tinggal 4 hari lagi sebelum ujian cinta datang. Harus cepat-cepat. Kamu sedang apa? Suami kamu sudah bangun. Aku sedang membuatkanmu sarapan, sebentar lagi selesai. Sarapan untukku. Ya, mana ada istri yang tidak membuatkan sarapan untuk suaminya. Sudah ribuan tahun dia yang pertama. Yang begitu baik padaku. Suami, tolong sisirkan rambutku ya. Sudah jatuh. Baik. Istriku ini benar-benar seperti siluman. Siapa yang bisa tahan ya jalan tanpa cinta ini? Aku tidak akan menempuhnya lagi. Apa baik-baiklah. Aku segera ke sana, hahaha. Ayah, ada apa? Keluarga Ye setuju bekerja sama dengan kita. Anakku. Keluarga Liu akan segera sukses besar. Ayah, apakah aku bisa menikahi Xiao Mengyao? Setelah keluarga Ye bekerja sama dengan kita. Keluarga Xiao yang kecil itu apa lagi? Hahaha, bagus sekali. Hahaha. Hei, siapkan hadiah besar, aku akan ke keluarga Xiao. Melamar. Halo, baik. Segera ke sana. Istri, ada apa? Kakek nenekku pulang ke negara ini dengar aku menikah. Ingin bertemu denganmu. Baiklah, kita segera pergi. Cucu-cucuku yang berbakti, untung kalian datang tepat waktu. Hampir saja leluhurku gagal. Anak Mengyao akan menikahi pria siapa? Siapa sebenarnya pria itu? Ayah ibu orang ini latar belakangnya sangat besar. Dia bisa membuat keluarga Xiao kita melesat ke puncak. Sekuat itu. Dia adalah sosok legendaris dari keluarga Ye. Hei, apa? Ye Zong menyuruhku datang, baik, aku tahu. Ayah ibu, ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Sebentar lagi Mengyao dan orang penting itu akan datang. Kalian jangan sampai menyepelekannya. Tenang, ayah dan ibu. Akan memperlakukannya seperti nenek moyang. Hehehe, aku pergi dulu. Suamiku, kakek nenekku mana? Agak tradisional, kenapa?
Rumah ini sudah diutak-atik ada yang menggunakan kekuatan yang sah, membahayakan keluargamu. Apa? Kamu masuk dulu, aku harus memecahkan permainan ini. Yin yang bagua Zen buka. Mengyao. Kenapa kamu datang? Tentu saja datang ke keluargamu untuk melamar. Liu Runfa, kamu gila ya? Aku sudah bilang padamu sangat jelas. Aku tidak mungkin menikahimu. Urusan pernikahan perintah orang tua. Kamu tidak berhak memutuskan. Siapa yang berisik di luar Mengyao? Kakek nenek. Siapa ini? Salam hormat, saya Liu Runfa, dari keluarga Liu. Hari ini khusus datang untuk melamar. Akhirnya selesai juga menyusun formasi. Keluarga Liu itu yang? Perusahaan keluarga bernilai ratusan miliar, keluarga kaya raya. Anda salah, keluarga kami sudah bekerja sama dengan keluarga Y. Asetnya hampir mencapai triliunan. Haha. Aduh, benar. Ternyata orang penting yang dikatakan anak kita adalah dia. Bahkan bisa bekerja sama dengan raksasa seperti keluarga Y. Benar-benar luar biasa, bagus. Mari kita masuk dan bicara. Nenek, aku dengan orang ini sama sekali tidak ada hubungannya. Liu Runfa, kamu cepat pergi. Yang Master Liu, jangan tersinggung cucuku. Memang mulutnya tajam tapi hatinya lembut sebenarnya di dalam hatinya. Masih ada kamu, ayo kita masuk dulu ngobrol. Oke. Siapa yang suka sama dia, nenek? Jangan sembarangan jodohin orang. Aku udah punya suami. Apa? Kamu udah punya suami? Siapa? Di mana? Kok aku nggak lihat? Dia? Dasar anak bandel, udah bisa bohong. Ye Chen, kamu beneran pergi. Jangan pura-pura cepetan masuk. Sebentar, halo. Aku suaminya Mengyao Ye Chen. Kamu suaminya Mengyao? Cucuku. Dia nggak bohong kan? Kalian jangan tertipu sama dia, Mengyao. Meskipun kamu mau nolak, aku nggak perlu. Sampai cari tameng buat ngecoh kakek nenekmu. Siapa yang cari tameng? HM? Lihat nggak? Kita udah nikah. Apa? Udah dapet surat nikah? Sekarang foto Han udah masuk metaverse. Hahaha, Photoshop siapa yang nggak bisa? Aku juga bisa Photoshop foto ranjang sama artis. Mengyao, cuma kamu cari foto yang nggak masuk akal. Buat ngihin aku, maksudnya apa? Nggak nganggap keluarga Liu ya? Yang Master Liu, jangan marah. Kita masuk ngobrol. Kok baru sekarang bilang? Kamu sama kakek kan lagi liburan di luar negeri? Nggak sempat bilang. Dasar anak bandel, kamu mau bikin aku mati ya? Tempat ini nggak bener. Yang Master Liu kenapa? Tempat ini aura negatifnya kental. Kayaknya ada orang yang pasang sebuah formasi pengumpul aura negatif. Ah, Ternyata dugaan aku bener, lihat. ada orang yang beneran pasang formasi di sini. Talisman pengumpul aura negatif. Ternyata kamu yang pasang kutukan. Salah, itu talisman Wi-Fi. Biar istriku bisa nonton drama di rumah tua. Terima kasih kakak yang kasih karnival. Suamiku yang Master Liu bilang. Ini formasi jahat. Kalau yang ini? Ding, pemakan jiwa power bank berbagi. Perlu scan QR code. Sayang, kamu takut gelap. Kalau ada kamu, aku nggak takut. Astaga, ini kenapa ya? Ini sepertinya sihir jahat yang sangat berbahaya. Orang biasa tinggal di sini nggak sampai sehari. Langsung mati mendadak. Ah, Sihir jahat ini menggunakan 8 kertas jimat sebagai pemicu nggak percaya.
Kalau nggak percaya coba lihat di dalam rumah. Apa ada 8 kertas jimat? Pak Tua cepat-cepat lihat. Oke. Di dapur ada 1. Di kamar tidur juga ada. Di balkon juga ada. Di dalam ruangan benar-benar ada 8 kertas jimat. Siapa sih yang tega mau membunuh kita? Tuan Liu tolong selamatkan kami. Kalau begitu pernikahan cucu kalian. Tenang saja asal kamu bisa menyelamatkan kami. Kami langsung suruh dia cerai sama anak ini. Dan menikah dengan kamu. Nenek, Untuk menghancurkan sihir jahat ini, sebenarnya mudah. Cukup lepaskan 8 kertas jimat di rumah ini. Kalau begitu bantu kami lepaskannya. Tunggu sihir ini yang aku pasang. Sebagai hadiah untuk kalian berdua, kertas jimat ini nggak boleh dilepas. Apa sihir ini kamu yang pasang? Bapak ibu ini bukan sihir jahat. Ini adalah formasi yin yang bagua yang bisa menghancurkan semua energi jahat dari orang jahat. Omong kosong ini, jelas-jelas formasi 5 keberuntungan. Dia cuma mau mencuri semua keberuntungan keluarga Shao untuk dialihkan ke dirinya sendiri. Sialan mengyao. Pria pilihanmu. Tuan Liu cepat lepaskan kertas jimatnya. Oke, Aku sarankan jangan dilepas nanti bisa kena balasan dari langit. balasan dari langit apa seperti ini ya? Hahaha, Masih pura-pura jadi orang sakti. ini kan kertas jimat elektronik beli di Pinduoduo. Lepas satu umur berkurang 3 tahun. Aku sarankan kamu berhenti sekarang kalau tidak. Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Pura-pura terus pura-pura. Hari ini aku harus mencabut 8 jimatmu, dan membongkar tipu muslihatmu di depan umum. Rencana jahatmu. 6, 5, 4, Sudah setengah ku cabut. Kenapa belum ada efeknya ah? Haha, Liu Xiao kami juga bantu kamu. ya ayo. tiga. Ini yang terakhir. Nak berhenti sekarang masih bisa. Berhenti apa aku cabut saja. Aku ingin lihat bagaimana bentuk bencana langit ini. Hahaha. Katamu langit akan berguncang ada balasannya. Kenapa aku masih baik-baik saja? Terbongkarkan. Bingungkan. Nak lihatkan dari awal sampai akhir. Dia menipumu kalau bukan karena Liu Xiao cepat sadar. Keluarga kita akan celaka. Berbuat jahat sendiri. Tidak bisa diselamatkan. Sampai mati masih keras kepala. Cari mati ini. Aku tidak salah lihatkan memanggil petir langit. Ini jelas-jelas tercatat dalam kitab kuno. Siapa sebenarnya suamimu ini? kakek ingat tidak lukisan Ye leluhur yang kakek simpan? Ye leluhur bertanya jalan. Apakah Tuan Ye ini adalah? Benar dia adalah Ye leluhur sendiri. Hahaha. Meniru siapa tidak bisa. Malah meniru Ye leluhur. Ye leluhur sudah ratusan tahun lalu. Naik ke langit menjadi dewa. Nak berani-beraninya bicara sembarangan. Tahu tidak mencari orang untuk meniru leluhur keluarga Ye adalah kejahatan? Nama Ye leluhur sangat terkenal. Tidak heran semua penipu ingin memanfaatkan hubungan. Untungnya keluarga Liu kami sudah lama bekerja sama dengan perusahaan Ye. Mencapai kerja sama triliunan. Keluarga Liu didukung oleh grup Ye. Pasti akan melesat ke atas awan. Ye Zong, Anda mencari saya Paman Shao. Anda adalah mertua leluhur kami nanti. Jangan terlalu formal, panggil saya Sirie saja. Baik, saya mencari Anda hari ini. Terutama ingin. Ye Zong, Presiden Grup Liu sudah sampai. Paman Shao, tunggu sebentar. Persilakan dia masuk. Baik. Ye Zong, terima kasih. Karena bersedia memberi keluarga Liu kesempatan ini. Untuk menandatangani kontrak bernilai triliunan ini, tapi jangan khawatir. Pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ini kontraknya, baiklah. Tidak ada masalah, tanda tangan saja.
Zhao Wuji. Kenapa kamu di sini, Oh? Kalian kenal ya, dia adalah musuh bebuyutan saya. Hahaha, sebentar lagi bukan. Sekarang anak saya sudah datang ke rumahmu untuk melamar Lau Zhao. Kita sebentar lagi jadi besan apa? Bagaimana kenapa? Liu Jianjun, kamu berani sekali. Istri leluhur pun berani kamu rebut ini. Buruk ya leluhur sekarang. Ada di rumah kami anakmu datang melamar. Jangan-jangan ketemu ya apa? Habis Lau Liu keluarga kamu kali ini. Benar-benar habis, jangan. Saya tidak bersalah, saya benar-benar tidak tahu. Kerja sama sementara dihentikan Paman Zhao. Cepat bawa dia untuk menjelaskan ke leluhur. Agar tidak terjadi kesalahan besar. Baik. Kenapa masih diam, cepat ikut saya. Baik. Silakan lihat apa yang disebut warisan sejati ini. Adalah mahar yang saya siapkan untuk Mengyao. Wah! Ini lukisan pemandangan Tang Bohu. Harganya puluhan juta. Yang Master Liu sungguh perhatian. Yang Master Liu benar-benar orang hebat. Beberapa orang mungkin bahkan tidak tahu siapa Tang Bohu. Benar tidak? Mau tidak datang lihat? Bagaimanapun ini koleksi tingkat tinggi. Ini bukan lukisan Xiao Tangnya. Sudah berapa kali aku bilang sama dia. Gaya dia yang norak itu tetap belum berubah. Suami Tang Bohu itu muridmu ya? Iya, dulu dia berlutut di depan pintuku. Memohon selama 3 hari 3 malam, akhirnya aku terpaksa membimbingnya sedikit. Zhao Mengyao, kamu gila ya, Tang Bohu itu. Kalau tidak percaya kamu bisa pakai lampu ultraviolet sinari pohon ketiga. Kalau tidak salah akan ada kura-kura kecil. Hahaha, kura-kura kecil lagi. Kamu bohong ya. Liu Xiao, lihat. Kenapa ada kura-kura? Ini yang aku ajarkan ke dia, harus kasih tanda keaslian pada lukisannya. Liu Runfa, sekarang kamu masih mau bilang apa? Kebetulan aja kucing buta ketemu tikus mati. Aku masih punya mas kawin lain. Ini mangkuk yang pernah dipakai Kaisar Ming Taizu. Ini harta negara kualitasnya. Patinanya harganya pasti 3 miliar. Paman selera bagus ini, harta pusaka keluarga Liu. Beberapa orang mungkin bahkan tidak berhak menyentuhnya. Liu Xiao benar-benar royal. Mas kawin ini kami terima. Nak, cepat ucapkan terima kasih sama Liu Xiao. Mangkuk ini kok kayak familiar ya? Hahaha. Mau mulai bikin cerita lagi ya? Jangan-jangan bilang ini hadiah langsung dari Ju Yuanzhang? Bukan, ini dulu aku yang kasih ke Chongba. Untuk dia minta-minta, taunya dia jadi kaisar. Masih disimpan. Apa kamu penipu, berani-beraninya ngomong begitu? Kalau tidak percaya, lihat dasar mangkuk. Ini tidak mungkin kamu. Aku miliarder loh. Oh, peringkat ke 9.999. Di daftar orang kaya dunia maya. Bulan lalu ketahuan, mesum dihukum minus 250 karma. Wah. Aset negatif. Ini adalah jimat pelindung yang ditinggalkan oleh leluhurku Liu. Menyentuh langit dan bumi. Kebetulan. Harga grosir 8,8, mau beli 1 lusin. Cepat. Ayo lebih cepat, cukup. Kamu bermain sihir saja sudah cukup, sekarang malah mengatur leluhurku Liu. Aku akan mencari orang untuk menghadapimu. Gadis gila, kamu masih membela penipu ini. Yang gila adalah kalian, Yeshin, jelas-jelas selalu membantu tapi kalian selalu menyulitkan. Benar-benar kerasukan. Ada kabar leluhur keluarga, Ye bisa menghidupkan benda. Kalau dia benar-benar berani.
Suruh sapu ini bergerak 2 kali. Kamu yakin? Kalau kamu bisa membuatnya bergerak, aku akan memanggilmu kakek. Tapi kamu baru saja menendangnya kalau dia jadi hantu. Akibatnya akan serius. Hahaha, kenapa tidak berani? Cekat kalau kamu penjekat. Berlutut dan merangkak keluar dari sini benar. Cucu menikah harus hati-hati. Jangan sampai kamu tertipu oleh kata-kata manisnya. Kata-kata manis kamu. Apa kamu ingin melihat sapu jadi hantu? Benar, aku menendangnya. Kalau kamu berani, suruh dia naik dan memukulku. Kamu yang bilang. Ah, baru tadi, apakah itu kebetulan? Ada angin. Ya ampun, sapu terbang. Sihir ini sihir. Kakek nenek aku sudah bilang. Suamiku benar-benar leluhur keluarga Ye. Tidak mungkin, ini pasti tipuan mata. Tidak mungkin. Kamu ngapain? Armani custom tinggiku. Kamu tahu siapa aku? Alat pembersih khusus ruang elisir Taishang Laojun. Tolong. Berhenti. Aduh cucuku. Kamu bukan cari suami tapi monster. Aku nanti tidak berani dia memanggilku kakek. Aku yang akan memanggilnya kakek. Siapa sebenarnya kamu? Mari kita berkenalan lagi. Aku adalah yang ada di halaman pertama silsilah keluargamu, yang dipuja sebagai dewa kedua orang tua. Sekarang percayalah dengan identitasku. Percaya. Wahai leluhur dewa tadi kami yang sudah tua dan mata kabur. Janganlah kau marah pada kami. Apa yang kamu tunggu, cepat sajakan teh untuk leluhur dewa. Oh iya, leluhur dewa. Kamu menyeduh teh, oh bukan leluhur dewa, kamu minum. Aduh astaga, aku. Jangan gugup, anggap saja aku cucu menantumu yang biasa saja. Baik, cucu menantu biasa. Biasa apa? Masa krisis akan datang, cepat bunuh kekasihmu. Aku tidak setuju. Tuan Liu, cucu perempuanku. Dengan leluhur dewa keluarga Ye cocok sekali. Ada hak apa kamu untuk menentang? Cepat pulang mandi dan tidur. Meskipun kamu leluhur dewa keluarga Ye, lalu apa? Keluarga kami Liu juga bukan mudah ditindas. Ini adalah harta pusaka keluarga kami Liu. Yang bisa menaklukkan setan tidak percaya. Tidak bisa membunuhmu. Hancur. Ini tidak mungkin, ini adalah harta pusaka keluarga kami. Barang pusaka kelas rendah berani pamer di hadapanku, sungguh lucu sepertinya tadi. Belum cukup membuatmu terbang. Aku tahu salah. Bukan kamu tahu salah, kamu hanya tahu kamu akan mati. Terbanglah. Terbang. Apa yang terjadi, kekuatanku hilang. Aduh sial, anakku datang. Sudah sepertinya hari ini benar-benar akan terjadi masalah. Apa yang kamu tunggu? Cepat masuk, ayo, apa karena aku sedang dalam masa krisis cinta. Suamiku, kamu kenapa? Kekuatan dewaku tidak bisa digunakan. Aku tahu dia palsu. Semua adalah trik sulap yang dia siapkan sebelumnya. Apa? Mati kau. Sial, kekuatan hilang, bahkan serangan manusia biasa sulit untuk menghindar. Nenek, lepaskan aku. Ye Chen, kamu kenapa? Awas, nanti aku coret mukamu. Ye Chen. 300 tahun. Pertama kali terluka oleh manusia biasa. Apa sih, dewa itu cuma orang gagal. Jangan. Kalau mau sakiti dia, bunuh aku dulu.
Cuma bisa sembunyi di belakang wanita dasar pecundang. Sekarang aku bunuh kamu. Berhenti. Ayah. Nak, akhirnya kamu datang. Anakmu ini keterlaluan cari penipu. Hampir hancurkan keluarga kita. Penipu. Ibu ngomong siapa? Dia tuh merugikan keluarga Zhao, kamu tunggu mati. Jangan pura-pura sekarang ayahku datang. Kamu si penipu tunggu mati. Oh ya, Ayah orang ini. Dia bikin kuma pura-pura jadi lelah ya. Lihat dia malah mukul aku. Kamu harus bantu aku ayah diam. Dengar nggak? Ayah suruh kamu diam. Aduh. Leluhur Ye, anakku tak tahu diri. Mohon maaf leluhur Ye. Aduh leluhur. Apa leluhur? Aduh ibuku. Kamu sampai sekarang masih bingung. Ini dia, leluhur Ye yang bijaksana. Apa dia beneran leluhur Ye? Kamu nggak bercanda kan? Aduh ibuku. Begituan mana berani bercanda. Aku suruh kamu layani dia malah. Bilang dia penipu kamu. Gimana sih kamu ini? Kamu ini. Sial-sial, aku beneran berurusan dengan leluhur Ye. Leluhur, maafkan kebodohanku. Aku salah, maafkan aku. nasib buruk akibat perbuatan sendiri. Saya umumkan kerjasama antara keluarga Liu dan keluarga Ye dibatalkan. Aduh jangan dong. Ya ampun leluhur Ye, tolonglah. Beri kami kesempatan sekali lagi. Sudah kuberi kesempatan pada anakmu tapi dia tidak menghargainya. Kalau mau marah-marahlah pada anakmu. Keluarga Liu hancur karena kau. Aduh, sampai berani membuat leluhur Ye marah. Keluarga Lau Liu benar-benar nekat. Hei, usir dia keluar. Ya segera pergi. Leluhur. Mertua pesanan triliunan yang sebelumnya bekerja sama dengan keluarga Liu, sekarang sepenuhnya diserahkan pada keluarga Zhao. Tidak masalah kan? Hehehe, terima kasih leluhur. Terima kasih leluhur. Ayah ibu, cepat ganti halaman pertama silsilah keluarga kita. Dengan nama leluhur ya, baiklah. Kalau begitu saya pamit dulu. Leluhur, hari sudah gelap. Malam ini tinggal di sini saja. Saya suruh Menyao tidur di sebelahmu. Nenek, Ini. Baiklah. Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Berani membuat leluhur Ye marah. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak sengaja. Maafmu tidak ada gunanya. Aduh. Leluhur Ye sudah membatalkan kerja sama kita, dan meminta saya membayar ganti rugi miliaran tunai. Kau bilang saya harus bayar pakai apa? Kau anak durhaka menghancurkan keluarga kita. Ayah, tenang dulu. Sebenarnya kita masih ada kesempatan. Hahaha, ada kesempatan. Leluhur Ye itu dia adalah dewa yang memiliki kekuatan luar biasa. Kita sudah membuatnya marah, masih ada kesempatan apa? Bagaimana jika saya katakan, leluhur Ye sekarang sudah kehilangan semua kekuatannya? Kau serius? Sungguh ayah. Saya melihat sendiri hari ini leluhur Ye. Sekarang hanya orang biasa mungkin ini adalah. Mari kita tarik keluarga Ye dari altar. Kesempatan yang bagus, jangan khawatir. Karena Ye Jiaxianzu kehilangan mana tapi keluarga Ye mereka telah bertahun-tahun. Warisan yang mendalam bukanlah keluarga Liu kami dapat bersaing. Kita perlu bantuan asing. Siapa yang harus dicari? Negara nomor 2 setelah keluarga Ye. Keluarga terbesar kedua. Keluarga Qin. Masih tidak bisa menggunakan mana. Hanya 3 hari tersisa sampai 7 hari. Apakah karena emosi? Jadi biarkan aku kehilangan mana. Istri kau. cuci kaki suami. Cuci kakiku.
Saya seorang pria tua berusia 1000 tahun. Bagaimana kau bisa membasuh kakimu? Tidak cocok. Kami adalah pasangan. Istri tidak pantas mencuci kaki suaminya. Belum lagi suami. Kau telah membantuku. Cuci kaki Anda dengan baik. Aku akan membalasmu. Itu. Baiklah. Setelah 1000 tahun dia masih yang pertama. Wanita yang baik untuk kursi ini. Suamiku, kau hidup selama ribuan tahun. Mantan teman dan kerabat. Kau tidak akan merasa kesepian. Tentu saja aku akan kesepian. Ini sendirian. Aku sudah terbiasa. Setelah itu saya menemani suami saya. Aku tidak akan sendirian. Aku tidak akan sendirian. Suami. Mari kita pergi ke kamar bundar. Apa yang kau katakan? Kami telah menikah selama 3 hari. Belum melakukan hal itu. Akan membuat orang bercanda. Aku tak peduli. Aku hanya ingin tahu. Apakah ini tulus? Aku. Meskipun belum sepenuhnya jatuh cinta padanya. Tapi sekarang karena aku adalah istrinya, ini adalah tugas yang harus aku lakukan. Aku tulus. Benar. Bagus karena dia bersedia. Menyerahkan dirinya padaku berarti dia punya perasaan padaku. Ini kesempatan bagus untuk melewati ujian cinta. Nah. Kamu tutup mata ya. Benar-benar akan membunuhnya. Kamu gadis yang baik tapi maaf. Untuk membuktikan jalanku tanpa cinta dan menjadi dewa. Aku harus mengorbankanmu, pedang datang. Lupa sekarang kekuatanku hilang. Tidak bisa menggunakan pedang. Suami kamu ngapain? Aku mau ke toilet. Aku sudah begitu aktif tapi dia sama sekali tidak bereaksi. Apakah pesonaku begitu buruk? Kenapa kamu ganti baju? Aku ingin membuatmu lebih bersemangat. Oh begitu. Jadi kita lanjutkan. Lanjutkan. Lagi pula masih ada 3 hari sebelum ujian cinta terwujud. Mungkin hari ini kita skip saja. Tidak bisa terlambat, bisa berubah. Aku menjalankan jalan tanpa cinta tidak boleh goyah karena wanita. Istri maaf. Kenapa masih tidak bisa? Dia sudah punya perasaan padamu.
Tapi belum perasaan yang tulus. Tidak bisa membunuh untuk membuktikan jalan. Aduh, belum perasaan tulus. Suami kamu ngapain? Jangan tegang. Aku cuma mau potong buah untukmu. Enak. Enak, ya sudah malam, mungkin kita skip saja. Besok lagi. Wahai leluhur, tadi Ye menelepon. Katanya mengundang kita ke acara peluncuran. Kalian pergi saja, aku masih ada urusan. Sayang, kamu masih ada urusan apa lagi? Urusanku adalah menemanimu. Menemaniku. Waktu batas ujian cinta tinggal kurang dari 3 hari lagi. Aku harus segera membuatnya merasakan cinta sejati padaku, sayang. Kamu masih mau apa lagi? Aku bisa memberikannya padamu. Ini. Cepat katakan kamu mau mas kawin triliunan. Aduh, nenek, kamu ngomong apa sih? Tidak apa-apa. Kalau kamu mau mas kawin triliunan, aku bisa memberikannya padamu. Tidak, tidak. Kamu sudah membantu keluarga kami begitu banyak. Bagaimana aku bisa minta uang sebanyak itu darimu? Jadi kamu tidak mau apa-apa lagi. Aku mau kamu temani aku jalan-jalan. Jalan-jalan. Sayang, kalau kamu bisa temani aku jalan-jalan, aku sudah sangat senang. Baiklah kalau itu keinginanmu. Tidak masalah. Dasar gadis nakal. Mas kawin triliunan hilang begitu saja. Sayang, terima kasih sudah menemaniku hari ini, sangat menyenangkan. Kamu senang, aku hampir mati lelah. Menemani wanita jalan-jalan lebih melelahkan daripada latihan. Ada apa? Kakiku keseleo. Kok bisa separah ini? Tidak apa-apa, aku bisa jalan. Kakimu sudah terluka begitu, bagaimana bisa jalan? Aku akan gendong kamu. Tidak usah. Sayang, terima kasih. Kamu istriku, ngapain bilang terima kasih? Leluhur Ye sudah lama tidak bertemu. Kamu. Leluhur Ye, Anda tidak ingat saya. Saya Qin Feng, ayah saya Qin Long. Apa dia adalah kepala keluarga kedua terbesar di negara ini? Kepala keluarga Qin. Oh, Xiao Feng ya. Terakhir bertemu sepertinya masih di pemakaman ayahmu. Ya, ayah saya lemah dan sering sakit. Belum genap 60 tahun sudah meninggal. Tidak seperti leluhur Ye sudah hidup ribuan tahun. Masih terlihat awet muda ya. Aneh, waktu hampir habis. Keluarga kaya yang diundang sebelumnya. Mengapa tidak ada satupun yang datang? Pak Ye, waktu konferensi pers sudah tiba, apakah kita mulai? Lupakan saja, jangan tunggu lagi, mari kita mulai. Baik. Teman-teman, hari ini adalah konferensi pers kerjasama antara grup Y dan grup Sao. Marilah kita undang para direktur dari kedua grup. Naik ke atas panggung. Grup Y, grup Sao bersatu. Di momen penting seperti ini, tentu saja keluarga Liu juga harus hadir. Aku tidak mengundang kalian. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Bukankah boleh datang tanpa diundang?
Jangan hentikan musiknya, lanjutkan musiknya. Lanjutkan dansanya iakan. Tampaknya keluarga Liu benar-benar bertekad untuk melawan keluarga Ye. Memusuhi keluarga Ye bagaimana? Iya Ye Zhendong. Apa kau masa mengira dirimer orang Turkiye di negara ini? Apa maksudmu? Maksudku kalian sudah tamat. Pak Ye, ada masalah besar, baru saja lebih dari 10 perusahaan Fortune 500 bergabung menyerang grup Ye kita. Saat ini harga saham grup sudah turun lebih dari 80%. Apa katamu? Apa yang kalian berdua lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Hanya menyebarkan kabar bahwa nenek moyang spiritual keluarga Ye saat ini telah kehilangan semua kekuatan magisnya, hanya menjadi orang biasa. Apa? Nenek moyang spiritual keluarga Ye telah kehilangan semua kekuatan magisnya. Pencapaian keluarga Ye sampai hari ini semua berkat nenek moyang spiritual keluarga Ye yang memiliki kekuatan gaib luar biasa. Tapi jika nenek moyang mereka sekarang hanyalah orang biasa, maka keluarga Ye sama sekali tidak layak menempati posisi pertama sebagai keluarga nomor 1 di negara ini. Teman-teman, semuanya ini adalah fitnah, mereka fitnah. Beranikah kalian menelepon nenek moyang spiritual keluarga Ye? Lihat apakah dia berani datang. Halo nenek moyang buruk, sekali keluarga Liu membawa orang untuk membuat masalah dan menyebarkan rumor bahwa kekuatan magis Apa telah hilang. baiklah. Saya akan segera ke sana. Sayang, ada apa? Keluarga Liu datang membuat masalah. Kalau begitu kita segera ke sana. Baik. Aku lupa sekarang kekuatan siharku berkurang. Tidak bisa terbang. Ah, bagaimana ini? Kekuatannya benar-benar berkurang. Ye Xianzu, bagaimana kalau Anda naik mobil saya? Maaf merepotkan. Ye Zhendong, aku kasih kamu 3 detik, entah kamu bergabung dengan kami, atau kamu tunggu saja bangkrut HMPH. Mimpi kamu tunggu sampai Xianzu kami datang. Itu, saat kematian kalian Xianzu Ye. Kekuatannya sudah hilang. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak mungkin datang menyelamatkan kalian. 3 Aduh, bagaimana ini? Bagaimana bisa jadi begini Ye Zong? Xianzu jangan-jangan benar-benar kabur. 2 Kamu tenang saja. Xianzu pasti akan datang. Ye Zhendong, kamu lihat kan? Sampai saat ini Xianzu Ye kalian belum juga datang, sudah meninggalkan kalian. Siapa bilang aku meninggalkan? Xianzu Qin Jiashu. Sekarang ini Xianzu Ye sepertinya benar-benar kehilangan kekuatan, tapi tidak bisa sepenuhnya dibuktikan. Masih perlu dia mati lagi. Kalian baik-baik saja. Xianzu, kami sudah datang, masih ada apa lagi yang mau kalian katakan? Bahkan kalau datang pun bagaimana sekarang dia? Hanya orang biasa. Aku bisa menghancurkannya dengan mudah lancang. Di depan Xianzu, kamu masih berani memfitnah. Berani sekali. Mohon Xianzu bertindak, hukum dia dengan tegas. Mohon Xianzu bertindak. Xianzu, bertindaklah. Gunakan sihirmu buat aku terbang, ayo. Xianzu, cepat bertindak. Jangan-jangan kekuatanmu benar-benar hilang. Sekarang aku sedang melewati ujian cinta, kekuatan berkurang. Hanya dengan melewati ujian cinta baru bisa pulih. Apa-apa. Kekuatan Xianzu benar-benar hilang. Selesai. Ternyata kekuatannya benar-benar hilang. Kalau begitu aku tenang. Sudah aku katakan sejak dulu. Sekarang dia hanya sampah tak berguna. Sayang kecil, dulu kau membuatku terbang. Rasanya sangat menyenangkan sekarang. Biar ku beri kau sedikit merasakan bagaimana rasanya terbang. Anakku. Meski kekuatan sihirku telah hilang, bukan berarti kalian berdua semut bisa seenaknya menggangguku. Dewa Xian, pukulan yang hebat. Meskipun Dewa Xian telah kehilangan kekuatannya, dia tetap tubuh seorang dewa. Mana mungkin kalian bisa mengganggunya, bukan? Mari izinkan aku mencoba. Tubuh abadi Ye Xianzu ini. Qin Feng.
Dialah pemimpin keluarga Qin peringkat kedua di negara ini. Xiao Feng, apa maksudmu ini? Ye Xianzu, keluargamu sudah terlalu lama menduduki posisi keluarga nomor satu di negara ini. Terlalu lama sekarang. Kau sudah kehilangan semua kekuatan sihirmu. Posisi keluarga nomor satu di negara ini. Seharusnya keluarga Qin kami juga punya kesempatan untuk duduk di sana, kan? Qin Feng, kau benar-benar memanfaatkan situasi sungguh hina. Dunia ini pada dasarnya adalah dunia yang lemah dimakan kuat. Kekuatan adalah segalanya, yang kuat naik. Yang lemah turun sekarang. Keluarga Ye kalian sudah tidak memiliki kekuatan untuk menjaga posisi. Sebagai keluarga nomor satu di negara ini, menyerahkan saja. Apa masalahnya? Kau, Zhao Mengyao. Keluarga Liu kami sudah bekerja sama dengan keluarga Qin. Setelah keluarga Qin menduduki posisi keluarga nomor satu, keluarga Liu kami juga akan ikut makmur. Kau yakin ingin mengikuti gadis kecil yang sudah kehilangan seluruh kekuatannya ini? Apapun yang terjadi, dia tetap suamiku, matikan niatmu itu. Baik, sangat baik. Keluarga Zhao, kalian akan ikut dikubur bersama keluarga Ye. Selesai. Bagaimana ini bisa terjadi? Anakku, bagaimana kalau kau pertimbangkan untuk berganti orang lain sekarang? Keluarga Qin begitu kuat. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Jangan bicara lagi hari ini. Meskipun Ye Chen harus mati, aku juga akan mati bersamanya. Gadis bodoh ini. Meski tahu ini jalan buntu, masih nekat melompat ke dalam kobaran api. Tapi kondisiku saat ini. Ye Xianzu, sepertinya situasimu lebih buruk dari yang kubayangkan. Semuanya sudah melihatkan. Sang leluhur suci keluarga Ye hanya macan kertas belaka. Ternyata sang leluhur suci Ye sudah tidak berdaya. Sepertinya keluarga Qin akan bangkit. Leluhur suci, luka Anda. Meski kekuatanku hanya tinggal 10%, mengatasi kamu masih lebih dari cukup. Leluhur suci menang. Sudah kubilang meski kekuatanku habis. Kalian semut ini tetap tidak bisa menandingiku. Memang pantas disebut tubuh suci. Terlalu meremehkanmu. Jangan-jangan kamu pikir, begini saja bisa mengalahkanku? Coba ini. Cakar 9 yin. Ye Chen, Tidak bisa, tubuh sudah sampai batasnya. Apakah hari ini benar-benar akan? Non Zhao, sebentar lagi akan kuperlihatkan padamu. Bagaimana dia berubah menjadi mayat kering, tidak? Jangan. Kumohon asal kamu melepaskannya. Apapun akan kukabulkan. Mengyao, jangan. Memohon padanya. Leluhur suci, jangan. Ini akan membuatmu mati. Meski kamu memiliki tubuh suci, lalu bagaimana? Tanpa kekuatan kamu tetap bukan lawanku. Sudah habis, leluhur suci kalah. Sekarang pasti mati. Suamiku Ye Chen. Sekarang ku beri dua pilihan, mundur dengan baik-baik. Atau, suamiku. bagaimana kalau kita mengaku kalah saja? Baik, asal masih hidup. Tidak perlu khawatir, tidak ada kayu bakar. Kultivasi sejati adalah tentang hati yang berani melawan takdir. Hari ini jika aku takut dan mengaku kalah, bagaimana bisa membuktikan jalan suci? Lagi. Ye Chen, karena kamu bersikeras mencari mati, maka jangan salahkan aku, matilah. Jangan. Mencari mati istriku. Suamiku, jangan takut. Aku baik-baik saja. Mengyao, bangunlah.
Jangan tidur lihat aku. Suamiku aku. Cinta kamu. Meng Yao. Benar-benar wanita yang baik. Relakan mati untuk suaminya Ye Chen. Kamu beruntung ya, tapi tenang. Aku segera akan menyatukan kalian berdua. Kekuatanku ternyata pulih sedikit. Apakah karena segel naga 9 transformasi di tubuh istri terpicu? Apa yang terjadi? Kekuatan leluhur pulih. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Qin Feng. Kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan, berani melukai istriku. Dosa besar. Keluarga Qin tidak perlu ada lagi. Bermain sulap, aku tidak percaya kekuatanmu. Pulih. Dan kalian berdua berlutut. Leluhur, ampunilah. Aku tidak akan berani lagi. Leluhur, ampunilah. Ampun, sekarang tahu salah. Kenapa tidak dari dulu, kalau bukan karena leluhur? Cepat pulih kekuatan keluarga Ye. Mungkin sudah kau musnahkan. Kalian bukan tahu salah. Kalian hanya tahu akan mati. Leluhur atas. Hubunganmu dengan ayahku. Beri aku kesempatan lagi, aku janji. Aku tidak akan berani lagi, leluhur. Aku sudah beri kalian kesempatan. Tapi terlambat bawa dia pergi. Lempar ke neraka 9 kegelapan. Selamanya tidak bisa reinkarnasi. Leluhur, ampunilah. Meng Yao bangun. Jangan menakutiku. Leluhur. Tolong selamatkan dia. Aku hanya punya satu anak ini. Anak bodoh. Siapa yang izinkan kau menghalangiku? Istri, akhirnya kutemukan kamu. Jangan. Istri. Ternyata. Ini adalah ujian cinta. Dengan sumber kekuatan surgawi sebagai panduan, kayu kering bertemu musim semi. Hidup kembali dari kematian. Leluhur suci rambutmu. Aku di mana ini? Anak perempuan. Diselamatkan. Sang nenek sangat ketakutan. Terima kasih, leluhur suci, telah menyelamatkan putri kami. Terima kasih, leluhur suci. Dia terluka karena melindungiku. Aku menyelamatkannya, itu seharusnya. Suami. Kamu yang menyelamatkanku. Istri, mulai sekarang. Jangan begitu bodoh lagi.
Ini adalah hari terakhir ujian cinta. Kalau tidak bisa menghindari ujian cinta, aku akan lenyap. Suami kamu memikirkan apa? Tidak ada. Apa ini? Aku masak sup untukmu coba. Baik. Sangat enak, terima kasih istri. Bagaimana perasaanmu? Apa maksudmu? Sangat panas. Istri, kamu memberiku apa tadi? Aku menambahkan sesuatu yang bergizi. Apa? Aduh, Kita sudah menikah seminggu. Kamu belum ada niat menyentuhku. Aku pikir kamu tidak bisa. Jadi aku ingin membantumu. kamu. Sial. Semakin panas. Istri, aku bukan tidak bisa. Aku hanya tidak ingin saat kamu tidak mau memaksakan tubuhmu. Aku juga tidak bilang tidak mau. Istri, kamu mau. Ya, Baik. Tujuh hari ujian cinta telah tiba. Tampaknya, aku harus membuat keputusan. Dia rela mati untuk melindungiku. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Tapi jika aku tidak membunuhnya, tidak hanya aku tidak bisa membuktikan jalan, tidak bisa menjadi dewa, bahkan diriku sendiri akan hancur lebur. Aku telah berlatih selama ribuan tahun untuk bukan hari ini. Menjadi dewa adalah impianku. Bagaimana mungkin aku menyerah karena seorang wanita? Maafkan aku istri. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membalasmu dengan bekerja keras. Aku tidak bisa melakukannya. apa yang terjadi suami? Maafkan aku istri. Selama ini, aku terus menipumu. Menipuku. Alasan aku menikahimu hanya untuk melewati ujian cinta. Ujian cinta. Aku berlatih jalan tanpa cinta. Aku butuh kamu mencintaiku dengan tulus, lalu membunuhmu dengan tanganku sendiri. Baru bisa melewati ujian dan naik ke langit. Membuktikan jalan dan menjadi dewa. Apa? Tapi aku menyadari, aku tidak bisa melakukannya. Karena aku sudah jatuh cinta padamu. Suami. Tidak kusangka aku berlatih jalan tanpa cinta selama ribuan tahun. Tapi akhirnya malah menemukan cinta.
suami kamu. Apa yang terjadi? 7 hari ujian cinta telah tiba. Jika aku tidak bisa melewatinya, aku akan hancur lebur. Apa? Tapi aku tidak menyesal istri. Aku mencintaimu jika ada kehidupan selanjutnya. Aku masih ingin menikahimu. Suami tidak. Suami. Tuhan tidak punya cinta tapi manusia punya. Untuk menjadi dewa, harus memiliki cinta yang besar. Jika untuk menjadi dewa pasangan yang saling mencintai, bisa dibunuh lalu, apa artinya menjadi dewa? Ye Chen. Selamat kamu berhasil melewati ujian cinta. Dan menjadi dewa. Istri. Suami. Aku kembali. Jangan menangis lagi.